two, three. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial menggunakan rumus di Microsoft Excel. Yang pertama adalah fungsi sum. Sum adalah rumus yang digunakan untuk menjumlahkan data pada range. Sum ini adalah rumus yang paling sering kita gunakan di antara rumus-rumus yang lain. Adapun sintaksnya adalah di sini sudah ada beberapa data, lalu kita jalankan fungsi sum. Sama dengan sum, lalu buka kurung, lalu kita blok nilai yang ingin kita jumlahkan, lalu enter. Maka hasilnya menjadi 530. Jadi kita lebih gampang untuk menjumlahkannya dengan menggunakan fungsi sum. Yang kedua adalah count. Count adalah untuk menghitung banyaknya data pada suatu range. Di sini rumusnya adalah sama dengan count, baru kita blok data yang mana yang kita ingin, lalu kita enter. Maka di situ hasilnya adalah 6. Ketiga, reference. Reference digunakan untuk mendapatkan nilai rata-rata dari kumpulan data pada suatu range. Di sini kita mau mencari berapa nilai rata-rata dari mahasiswanya. Oke, sama dengan reference, lalu buka kurung, lalu kita blok nilai yang mau kita cari nilai rata-ratanya, lalu tekan enter. Maka hasilnya seperti itu. Lalu jika kita ingin membulatkan angkanya, kita bisa menekan di bagian sini itu untuk menghilangkan desimalnya. Keempat, if. Fungsi if merupakan fungsi logika pada Excel yang memudahkan untuk mengambil suatu pernyataan berdasarkan perbandingan kriteria tertentu. Nah, ini kita ingin mendapatkan nilai predikatnya berdasarkan nilai mahasiswa ini. Adapun nilai predikatnya adalah 90 sampai 100 itu A, 61 sampai 89 itu B, dan 0 sampai 60 itu C. Adapun rumusnya sama dengan if, buka kurung, lalu blok nilainya, besar dari sama dengan 90, maka hasilnya A. Lalu kemudian titik koma, if, buka kurung, blok nilainya lagi, lebih besar sama dengan 61, maka dapatnya B. Selain itu, maka dapatnya C, lalu enter. Lalu dikopikan ke semua, maka hasilnya menjadi seperti ini. A sama dengan 90, 80 sama dengan B, 95 sama dengan A, 80 sama dengan B, 95A, dan 90A. Sum if merupakan turunan dari fungsi sum, di mana sum if digunakan untuk menjumlahkan data berdasarkan kriteria tertentu. Adapun rumusnya sama dengan sum if, buka kurung, lalu kita blok jenis kelamin, titik koma, lalu kita ketik kriterianya laki-laki, lalu titik koma, lalu kita blok nilai yang ingin kita jumlahkan, lalu enter. Maka jumlah total nilai laki-laki adalah 270. Untuk mencari total nilai perempuan sama juga, sama dengan sum if, buka kurung, kita blok jenis kelamin, lalu
titik koma, kriterianya perempuan, titik koma, lalu kita blok nilai, lalu enter. Maka jumlahnya 260. Keenam, COUNT-IF merupakan turunan dari fungsi count, di mana COUNT-IF digunakan untuk menghitung banyaknya data. Adapun rumusnya sama dengan COUNT-IF buka kurung lalu kita blok jenis kelamin, titik koma, kita tulis kriterianya laki-laki, lalu enter. Maka hitungannya adalah 3. Untuk menghitung banyaknya mahasiswa perempuan juga seperti itu, sama dengan COUNT-IF buka kurung, lalu blok jenis kelamin, lalu titik koma, lalu tulis kriterianya perempuan, lalu enter. Maka jumlahnya 3. Jadi seperti itu untuk menghitung banyaknya mahasiswa laki-laki atau perempuan. Ketujuh, proper, yaitu fungsi yang digunakan untuk menjadikan huruf besar di huruf pertama atau menjadikan huruf kapital di awal kata. Adapun rumusnya sama dengan proper buka kurung, lalu blok katanya, baru enter. Maka bisa dilihat tulisan yang di awalnya Pekanbaru P-nya kecil menjadi P-nya huruf kapital, dan kotaku yang K-nya kecil menjadi K kapital. Kedelapan, upper merupakan fungsi yang digunakan untuk menjadikan semua teks menjadi huruf besar atau huruf kapital. Dengan menggunakan rumus sama dengan upper, lalu buka kurung, lalu blok teksnya, lalu enter. Dan sekarang teksnya menjadi huruf kapital semua. Yang awalnya huruf kecil menjadi huruf besar semua. Kesembilan, fungsi lower merupakan fungsi yang digunakan untuk mengkonversi semua teks menjadi huruf kecil. Adapun sintaksnya sama dengan lower, buka kurung, lalu blok teksnya, kemudian enter. Maka sekarang bisa dilihat sebelum kita gunakan rumus lower, P-nya masih huruf kapital, sedangkan setelah kita gunakan semuanya menjadi huruf kecil. Yang ke-10 adalah left, mid, dan right. Merupakan fungsi pada Excel di mana left berfungsi untuk mengambil beberapa karakter dari suatu sel dari kiri. Adapun sintaksnya adalah sama dengan left, buka kurung, lalu blok teksnya, kemudian titik koma, lalu ketik 3 karena kita mau ngambil 3 angka, kemudian enter. Kemudian fungsi dari mid untuk mengambil beberapa karakter dari tengah. Sintaksnya sama dengan mid, blok buka kurung, lalu blok teksnya, titik koma. Karena dia awalan angkanya ke-4, kita tulis 4, titik koma, lalu klik 3 karena kita ingin mengambil 3 angka.
Kemudian right, rumusnya adalah sama dengan right buka kurung, blok teksnya, titik koma, kemudian karena kita ingin mengambil 3 angka, maka kita klik 3, kemudian enter. Jadi seperti ini tampilan jika menggunakan fungsi left, mid, dan right. Ke-11 adalah fungsi len yang digunakan untuk mengetahui jumlah karakter pada suatu sel. Sintaksnya adalah sama dengan len buka kurung, lalu blok teksnya, kemudian enter. Maka dari kata Pekanbaru setelah menggunakan fungsi len, karakternya berjumlah 9. 11 adalah fungsi round yang digunakan untuk membulatkan angka ke jumlah digit yang ditentukan. Seperti contohnya, sintaksnya sama dengan round, buka kurung, blok angkanya. Karena kita ingin 2 angka di belakang koma, lalu enter. Jadi 15,68. Begitu juga kalau misalnya kita ingin mengganti 4 tidak bisa ya. Kalau kita ingin 1 angka di belakang koma, rumusnya seperti tadi, cuman ganti angka jadi 1 menjadi 15,7. Ke-13 yaitu fungsi concatenate. Concatenate digunakan untuk menggabungkan kata. Dari yang terpisah kita gabungkan menggunakan fungsi concatenate. Adapun sintaksnya adalah sama dengan concatenate, lalu buka kurung, lalu blok teks pertama, titik koma, blok teks kedua, titik koma, lalu blok teks ketiga. Maka akan jadi seperti ini, akan menyatu dalam satu kalimat. Kalau untuk rumus concatenate ini tidak dibatasi berapa teksnya. Ke-14 adalah VLOOKUP dan HLOOKUP. Ini merupakan fungsi yang mengambil data pada tabel lain berdasarkan kata kunci yang ditentukan. Perbedaannya adalah VLOOKUP mengambil data secara vertikal dan HLOOKUP mengambil data secara horizontal. Makanya namanya VLOOKUP karena V itu vertikal dan kalau HLOOKUP hanya adalah horizontal. Adapun sintaksnya adalah sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kemudian blok kode A, titik sama dengan, lalu kita blok tabel bantu seperti ini. Kemudian jangan lupa kunci agar kalau kita copy rumusnya tidak berubah. Dengan menekan Shift 4 maka akan muncul string 2 seperti ini. Begitu juga di huruf E, kita masukkan Shift 4 supaya muncul string 2 seperti ini. Lalu titik koma, kemudian karena ini nama barang dan letaknya di nomor 2,
Jadi kita tulis di sini 2, kemudian titik koma, lalu kita ketikkan false, kemudian tutup kurung, lalu enter, maka akan muncul nama barangnya sabun. Sama seperti di tabel bantu, A, nama barangnya sabun. Dan kalau misalnya kita ganti di kode itu yang A menjadi B, maka dia otomatis terganti menjadi minyak goreng. Begitu juga seterusnya. Untuk harga, rumusnya juga sama, kita tinggal copy aja. Yang membedakannya karena di harga dia terdapat di kolom ketiga, jadi kita ganti menjadi angka 3. Lalu, jadi sudah muncul harganya seperti ini. Sama di satuan juga seperti itu, kita copy saja rumusnya. Karena satuan ada di kolom keempat, jadi kita ganti saja angkanya menjadi 4. Jadi seperti itulah rumusnya. Setelah itu kita copy dari atas ke bawah. Jadi kita tidak perlu lagi untuk membuat rumus berulang kali, kita tinggal membuat di atasnya saja lalu kita copy ke bawah. Lalu hasilnya seperti ini, bisa kita lihat sesuai dengan tabel yang di bawah. Adapun sintaks pada lookup adalah sama dengan lookup buka kurung lalu blok kode D titik koma, lalu blok tabel bantu, isinya saja, headernya tidak usah di blok, sama seperti VLOOKUP tadi. Kemudian jangan lupa dikunci agar kalau kita copy ke bawah rumusnya tidak berubah. Dengan menekan Shift 4 maka akan muncul string 2 seperti ini.
lalu titik koma, karena sabun ada di baris kedua, nama barang ada di baris kedua, jadi kita tekan 2, lalu false, lalu enter, maka akan muncul seperti ini. Untuk harga, kita juga tinggal copy saja link yang tadi, agar kita tidak sulit untuk membuatnya berulang kali. Namun, kita tinggal merubah, karena harga terletak di baris ketiga, kita ganti menjadi 3. Di satuan sama seperti itu juga, kita tinggal copy linknya, karena satuan di nomor 4, jadi kita tinggal mengetikkan nomor 4, seperti itu. Jadi kita tidak perlu susah-susah lagi. Lalu setelah itu kita copy sampai ke bawah. Seperti ini jadinya. Jadi kita cuman hanya membuat yang di atasnya saja, yang di bawahnya kita tinggal mengcopy saja. Hasilnya sesuai dengan yang tabel bantu di bawah.